Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 20 Agustus 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Bernardus. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 23 ayat 1-12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi karena lebih suka meletakkan beban berat di pundak orang lewat aturan-aturan yang mereka buat. Sebaliknya, Tuhan Yesus datang menawarkan kelegaan, keringanan bagi tiap orang yang mau datang kepadanya. Sebab Dia pernah bersabda demikian dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudari-saudaraku yang terberkati, selama Tuhan Yesus berkarya di dunia dalam ragam tanda mukjizat dan bila rasanya yang telah Ia tunjukkan, dan terutama dalam sengsara memanggul salib dan wafatnya serta kebangkitannya, itu semua untuk meringankan beban kita karena belenggu dosa dan kemalangan. Maka dalam suasana hati dan sikap iman yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan oleh Tuhan dalam sengsara wafat dan kebangkitannya, maka kita sudah saatnya saling menanggung beban, saling membantu saudari-saudara kita. Tuhan Yesus hari ini mengajarkan bahwa daripada memaksakan memberikan beban yang tidak perlu kepada orang lain, kita wajib saling membantu dalam memikul beban. Seperti yang pernah ditegaskan oleh Santo Paulus kepada umatnya di Galatia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebagian besar dari kita juga pernah mengalami beban hidup. Sering terjadi kita tidak bisa menghindari persoalan dan kerumitan yang tiba-tiba datang, sehingga bisa membebani hidup kita. Bahkan melangkah pun terasa begitu berat dan tak berdaya. Beban yang ada dan tak terhindarkan bisa saja membuat kita semakin terbentuk untuk semakin bisa mengasihi dengan tulus dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mari kita cermati lingkungan sekitar kita dan sesama terdekat kita, dan cobalah temukan, adakah suatu kekurangan atau kelemahan di sekitar kita yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu untuk memenuhi hukum Kristus itu.
Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumahmu telah kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gerejamu. Semoga berkat doa dan teladannya, hati kami kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak terang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.